Di negara kita ini banyak yang menjadi penjahat, termasuk Anda semua para pejabat, dan bisa jadi juga saya sebagai penegak hukum, sebagai advokat. Karena saya juga banyak memanipulasi hukum yang ada di Indonesia. Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Anda sendiri? Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada video yang dimintakan pendapat dari Rumah Pancasila sama sahabat Rumah Pancasila, yaitu video yang diunggah oleh Instagramnya Menjadi Manusia. Itu kebetulan ada seorang laki-laki yang menyatakan tidak percaya dengan COVID, kemudian menyatakan kalau ada yang kena COVID mau dipegang, dan nanti kalau 2 hari dia tidak meninggal, maka itu akan membuktikan bahwa COVID itu tidak ada. Saya punya penilaian terhadap COVID. Nggak ada yang namanya COVID. Sekalipun ada COVID, bahkan ada orang yang meninggal karena COVID atau orang sakit karena COVID, saya mau eksperimen. Saya akan pegang orang tersebut, saya akan pegang mayat tersebut. Kalau 2 hari saya meninggal, berarti benar COVID ada. Maaf, saya tidak ada maksud memprovokasi, tapi ini pernyataan hati saya. Karena Allah. Saya siap eksperimen. Saya pegang orang yang meninggal karena COVID, dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Kalau saya tertular dan saya meninggal, berarti benar ada COVID. Apabila tidak ada, teman-teman yang melihat video ini yang bisa menjawabnya. Punten pisan. Kemudian yang menarik adalah yang bersangkutan ini kemudian ditangkap sama polisi di rumahnya, kemudian diborgol dengan tali plastik, dibawa ke kantor polisi, dan kemudian dibuka bajunya seperti seorang penjahat di kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan atau tidak? Ini ada komentar, beberapanya itu salah satunya dari Briksin 63 kali. Negara ini seakan tidak memberi napas perekonomian rakyat kecilnya dan para pelaku usahanya yang untungnya nggak seberapa oligarki. Makin menjadi. Jadi, ayo kawan, kita pasti bisa melawan ketidakadilan yang terjadi. Kemudian ada dari KMG Diktat. Ya udah, ajak dia ke sana kok malah ditangkap. Kemudian ada lagi dari Putu Arya. Segitunya ya membodohi diri sendiri karena uang endorse. Sahabat Rumah Pancasila, untuk dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan aturan perundang-undangan itu adalah wajib memiliki 2 alat bukti yang sah bahwa seseorang itu melakukan kejahatan. Alat buktinya itu antara lain kalau diatur ya di dalam KUHP dan KUHAP itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk. Hanya petunjuk ini harus dari hakim. Dan yang terakhir adalah keterangan daripada seorang tersangka. Di dalam perkembangan ada lagi alat bukti, ditambahkan 1, alat bukti itu namanya adalah alat bukti elektronika ketika terjadi pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya kemudian apakah di sini ada pelanggaran hukumnya sama sekali? Tidak ada sebuah pelanggaran hukum pun. Karena apa? Karena yang bersangkutan tidak mengumpulkan massa di dalam sebuah ruangan atau sebuah tempat yang melanggar undang-undang karantina. Dia hanya ingin menyatakan pendapat sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dia berhak untuk menyatakan bahwa saya tidak percaya. Dengan apa? Dengan sebuah wabah yang terjadi. Oleh karena itu apa? Ketika dia tidak percaya,
maka itu adalah hak dia sebagai pribadi. Apalagi dia menyatakan saya tidak ingin untuk mengganggu atau membuat keonaran di dalam masyarakat. Ini yang harus dipahami, dia ditangkap seperti penjahat. Di negara kita ini banyak yang menjadi penjahat, termasuk Anda semua para pejabat, dan bisa jadi juga saya sebagai penegak hukum, sebagai advokat. Karena saya juga banyak memanipulasi hukum yang ada di Indonesia. Kenapa bukan saya, kenapa bukan Anda sendiri yang harusnya ditangkap itu? Malah ini orang yang tidak ada alat buktinya sama sekali ditangkap, diperlakukan seperti seorang penjahat. Padahal kita yang berpakaian rapi ini sebenarnya adalah penjahat yang paling luar biasa di negara Republik Indonesia ini. Apalagi Anda yang mengaku sebagai pelayan rakyat. Siapa? Bupati, gubernur, presiden. Undang-undang karantina itu kan dibuat. Kalau terjadi wabah yang menyebar sangat besar, maka harus dilakukan karantina. Perintah undang-undang ketika dilakukan karantina, apa yang terjadi? Hewan ternak saya, sampai dengan makan minumnya hewan ternak saya itu dibayar oleh negara. Makanya jangan bingung sekarang kenapa negara tidak mau untuk melakukan karantina. PSBB total tidak mau dilakukan karena undang-undang memerintahkan negara berkewajiban memberikan saya makan, memberikan hewan ternak saya makan. Itu masalahnya gitu loh. Bukan menangkap rakyat kecil yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap sesuatu di dalam negara ini, terhadap penyakit. Mereka ini tidak harus diperlakukan seperti penjahat itu. Oleh karena itu, saya berharap ya, negara ini melalui presiden juga harusnya memberikan teguran. Kalau presiden berani menegur Kapolri, dalam rangka apa? Ada orang-orang yang melakukan, umpamanya di jalan itu, melakukan palak terhadap supir truk. Presiden juga harus berani telepon Kapolri dalam hal ini untuk menegur Kapolri. Menegur Kapolres atau Kapolsek di mana si anak bangsa ini, si rakyat Indonesia ini ditangkap dan diperlakukan seperti seorang penjahat. Ini tidak tepat, tidak patut, tidak pantas. Kalau kita menyatakan diri orang-orang yang berwawasan Pancasila, berideologi Pancasila, yang berpraktek nilai-nilai Pancasila. Semoga ke depan ketika ada masyarakat yang melakukan kritik ya terhadap wabah penyakit atau apa, itu tidak diperlakukan sembarangan seperti inilah. Kita masih punya jalan lain untuk memberikan edukasi yang baik kepada mereka, sehingga tidak ada terjadi penanganan-penanganan hukum yang bersifat ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu jaga kesehatan, jaga protokol. Saya juga selalu protokol ini kesehatan, karena saat ini COVID sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya tetangga kita, diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, tapi kita harus menjaga Indonesia untuk terus menjadi lebih baik ke depan. Pemerintah laksanakan kewajibanmu untuk rakyat, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.